Fungsi nonlinier adalah fungsi yang berderajat lebih dari satu. Bentuk kurva dalam fungsi nonlinier bukan garis melainkan garis lengkung. Fungsi nonlinier adalah fungsi yang grafiknya tidak berupa garis. Bentuk-bentuk fungsi nonlinier yang paling sering dijumpai dalam analisis ekonomi adalah pertama fungsi kuadrat, kedua fungsi kubik, ketiga fungsi eksponensial, dan yang keempat fungsi logaritmik. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, dan grafiknya akan berbentuk parabola. Bentuk umum fungsi kuadrat, Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C, di mana AB merupakan koefisien, C merupakan konstanta, X merupakan variabel bebas, Y merupakan variabel tidak bebas. Grafik bentuk persamaan kuadrat fungsinya tergantung dari besar kecilnya nilai-nilai bilangan-bilangan A, B, C, dan apakah bilangan tersebut positif, negatif, ataukah nol. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa bentuk persamaan fungsi kuadrat maupun fungsi nonlinier bukanlah garis lurus seperti fungsi linier, akan tetapi berbentuk garis melengkung, dan bentuknya tergantung kepada bagaimana nilai-nilai A, B, serta C. Lengkungan grafik tersebut bisa berbentuk salah satu dari 4 kemungkinan bentuk potongan kerucut, yaitu lingkaran, elips, parabola, atau hiperbola. Hiperbola parabola seperti pada gambar berikut ini. Menggambar fungsi kuadrat. Untuk melukis grafik fungsi kuadrat, kita harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X di mana Y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y di mana X sama dengan 0. Yang ketiga, tentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, tentukan koordinat titik puncak XE dan YE, di mana XE sama dengan min B per 2A, YE sama dengan D per min 4A sama dengan B pangkat 2 min 4A kali C per min 4A. Yang kelima, untuk melengkapi grafik, ambil beberapa nilai X dan Y secukupnya. Contoh, dari fungsi kuadrat atau parabola, Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X plus 3. Tentukan A koordinat titik potongnya, B koordinat titik ekstrimnya, C koordinat titik potongnya, D grafik fungsi kuadratnya, E tentukan jenisnya, maksimum atau minimum. Penyelesaian, Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X plus 3, maka A sama dengan min 1 dibagi B sama dengan 2 dibagi C sama dengan 3. A. Koordinat titik potong. Titik perpotongan dengan sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X plus 3 sama dengan min 0 pangkat 2 ditambah 2 dalam kurung 0 plus 3. Hasilnya 3, jadi titik potongnya 0,3. Titik perpotongan dengan sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3, 0 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X plus 3, 0 sama dengan X tambah 1 dikali atau buka kurung X dikurangi 3. Nilai X ditambah 1 sama dengan 0 atau X min dikurang 3 sama dengan 0. X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 3. Jadi titik potongnya min 1 dan min 1,0 dan 3,0. B. Koordinat titik ekstrim. XE sama dengan min B per 2A sama dengan min 2 per 2 buka kurung
min 1 tutup kurung sama dengan 1. YE sama dengan B pangkat 2 min 4A kali C per min 4A sama dengan 2 pangkat 2 min 4 dikali min 1 kali 3 per min 1 dikali min 1 sama dengan 4 plus 4 ditambah 12 per 4 sama dengan 4. Jadi koordinat titik ekstrimnya adalah 1,4. Yang C, grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X plus 3. Fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Bentuk umum fungsi kubik yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat plus DX pangkat 3. Setiap fungsi kubik setidaknya mempunyai sebuah titik belok, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung atau dari cembung menjadi cekung. Selain memiliki titik belok, fungsi kubik dimungkinkan memiliki titik ekstrim atau maksimum dan atau minimum. Ada tidaknya titik ekstrim pada fungsi kubik tergantung kepada nilai A, B, C, dan D dari persamaan bentuk kurva kubik ditunjukkan sebagai gambar berikut. Y sama dengan A garis bawah X atau X Y sama dengan A, di mana A sama dengan 0 dari fungsi di atas adalah hiperbola segi 4 dan mempunyai satu sumbu. Asymptote tegak yang berimpit pada sumbu Y dan sumbu asymptote datar berimpit dengan sumbu Y. Jika nilai Y diperbesar, maka kurva hiperbola akan mendekati sumbu Y, dan apabila sumbu X diperbesar, kurva hiperbola akan mendekati sumbu X. Gambar kurva fungsi rasional seperti yang dicontoh. Jika sumbu asymptote tegak tidak berimpit dengan sumbu Y dan sumbu asymptote datar berimpit dengan sumbu X, maka bentuk umum dari fungsi rasionalnya adalah X sama dengan B, Y sama dengan K sama dengan C, di mana B sama dengan sumbu asymptote tegak, K sumbu asymptote datar, K, K sama dengan pusat hiperbola, C sama dengan konstanta positif. Contoh 1, jika diketahui fungsi rasional Y sama dengan 9 garis bawah X, gambarkanlah kurva hiperbolanya. Penyelesaian jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 9, sehingga titik koordinatnya 1,9. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 sama dengan, sehingga titik koordinatnya 3,3. Jika X sama dengan 9, maka Y sama dengan 1, sehingga titik koordinatnya 9,1, dan pada contoh yang di bawah ini. Fungsi penerimaan tentu linear dari fungsi penerimaan total grafiknya adalah berupa satu fungsi parabola berputar ke bawah. Dalam hal ini pasar yang dihadapi terbentuk pasar monopoli. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang yang diproduksi atau dijual yang merupakan perkalian antara harga barang dan kuantitas barang yang terjual. Jenis penerimaan lainnya selain bentuk penerimaan total ialah penerimaan marginal, yaitu tambahan penerimaan yang disebabkan karena adanya tambahan barang yang terjual sebanyak 1 unit, dan penerimaan rata-rata, yaitu penerimaan yang diperoleh dari 1 unit output atau penerimaan total bagi dengan kuantitas yang dijual. Penerimaan total dalam bentuk R sama dengan R sama dengan F dan I sama dengan B. Penerimaan marginal
penerimaan. B. Berapa penerimaan produsen jika 30 unit barangnya bisa terjual. C. Berapa pula harga jualan per unit pada saat I sama dengan 30. D. Pada penerimaan berapa unit total penerimaannya mencapai maksimum. Penyesuaian. Fungsi penerimaan harus dirubah dulu ke dalam persamaan harga sebagai berikut. I sama dengan 100 min 0,2 P, 0,2 P sama dengan 100 min B, P sama dengan 400 kurang 4 I. A. Fungsi penerimaan atau CR. CR sama dengan P dikali I dengan 400 dikurang 4 I dikali I sama dengan 400 I dikurang 400 I kuadrat 2. B. Jika I sama dengan 30, maka CR sama dengan 400 dikurang 400 ya pada 2 sama dengan 430 dikurang 400 30 akar 2 sama dengan 12.000 dikurang 3.600 sama dengan 4.400. C. Harga jual pada Q sama dengan 30. P sama dengan 400 dikurang 4I sama dengan 400 dikurang 4 30 sama dengan 400 20 sama dengan 280. C. DR mencapai maksimum pada titik. Max sama dengan QD dibagi 2A sama dengan 400 dibagi 2 24 sama dengan 40. Jadi DR Max sama dengan 400 I dikurang yang kedua sama dengan 400 50 dikurang 4 kalau per 2 sama dengan 20.000 dikurang 10.000 sama dengan 10.000. Bentuk grafiknya. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Besar kecilnya variabel output ditentukan oleh besar kecilnya variabel input. Dalam bentuk fungsi non-linear, fungsi produksi merupakan fungsi kubik. Diasumsikan dalam suatu proses produksi hanya digunakan satu input variabel X. Secara etamis, fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut. P. X lain total produksi dalam fungsi produksi dikenal juga adanya produksi marginal, yaitu ditambahkan output yang disebabkan karena adanya tambahan input sebanyak satu kali dari produksi. Rata-rata yaitu produksi total dibagi dapat dengan input yang digunakan. Total produksi TP X FX. Produksi marginal MP. Produksi rata-rata AP. Contoh soal, seorang produsen menunjukkan fungsi produsen P sama dengan 5X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Carilah fungsi produksi rata-rata dan hitunglah produksi total dan rata-rata pada penggunaan input X sebanyak 4 unit. Jika input ditambahkan 1 unit untuk lagi beberapa produksi marginalnya.